Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Kan kalau bicara kilometer 50 sudah panjang cerita, panjang pembahasan, panjang diskusi, seolah-olah kalau ini sebuah film mungkin kita akan berulang-ulang nonton film ini, seolah-olah kita penasaran apa sih sebenarnya cerita di film ini. Padahal bagi saya tidak lagi memerlukan waktu panjang, tapi kapan kita akan memulai mengangkat masalah ini. Masalah ini bukan masalah yang sifatnya mendadak. Masalah ini sudah diskenariokan, bahkan sudah dirapatkan beberapa kali. Dari mana kata dirapatkan beberapa kali? Saya langsung mendengar dengan telinga saya orang dalam menyatakan, saya pernah rapat itu berkali-kali tapi saya tidak pernah dilibatkan. Ya. Saat itu Kapolrinya adalah Idam Aziz, Kapoldanya adalah Fadel, Kabareskrimnya adalah Listio Sigit. Saat-saat itu yang namanya Kapolri itu kewenangannya mungkin tinggal setengah atau mungkin sekitar 40%. 60%-nya lebih banyak dikendalikan oleh di luar Kapolri, di luar Polri, yaitu di 3 huruf. Cerita tadi sudah sempat disinggung oleh Saudara Aziz, adanya kita waktu duduk di Megamendung, kita kebetulan duduk di rooftop, Habib lagi menemuin beberapa orang-orang media, tiba-tiba drone berjalan. Bahkan kita sempat bercanda, drone gitu kan. Ternyata operator drone ketangkap di pintu masuk oleh Laskar, oleh penjaganya Habib Rizik, dan akhirnya tadi yang seperti diceritakan Saudara Aziz, bahwa sampai beruntun Munarman turun, Munarman memeriksa, dibuka ada kartu anggota bla 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 bla. Bagi intelijen, kalau operasinya ketahuan, itu sama dengan orang mabok atau kalap. Nah, disitulah sudah mulai menjadi target. Di pihak Polri bagi saya itu hanya menerima feeding saja, menerima order. Ya, ini ada order, kerjakan. Berjalanlah waktu. Kalau Habib itu memang mau dijadikan target awal, Habib bisa dihabisin atau diambil dari rumah. Jangan lupa, saat itu Habib sudah mendapat panggilan yang ke-1. Habib tidak datang, keluar panggilan yang kedua. Saya waktu itu bersama teman-teman mengusulkan kalau tidak mau datang buat surat. Ternyata surat itu surat diterima tapi dianggap tidak berlaku. Nah, makanya lah mulai ditongkrongin di Sentul di rumah Habib. Itu sudah 2 hari apa 3 hari? 2 hari ditongkrongin, nggak diapa-apain. Karena kalau dia nangkep, harapannya mereka, kalau mereka benar-benar mau menangkap basah, atau karena orang dipanggil sekali 2 kali tidak mau hadir, kan dijemput paksa, Habib bisa diambil. Mereka tidak. Mereka memang mencari
Jadi ada dua skenario. Satu skenario sesuai dengan prosedur laporan polisi Habib mau diproses, ya, kaitannya dengan panggilan, tapi ada perintah lagi dari atas, skenario yang lebih jelek. Nah, ditunggulah, ternyata begitu Habib keluar, barulah mulai di situ terjadi kejar mengejar. Kalau dibilang itu kejar mengejar, memang betul Laskar berhasil. Versi saya, Laskar berhasil menyelamatkan Habib, ya. Tapi mereka berhasil menggiring Laskar masuk ke kilometer 50 juga, iya. Tidak keluar dari target. Nah, jadi di sini sudah jelas semua ini by design, by skenario. Nah, kalau sekarang kita mau bicara, tadi sudah disinggung masalah novum. Kapolri Sigit sudah pernah bicara waktu RDP di DPR. Kalau ada novum baru, sebenarnya kita tidak perlu mempermasalahkan novum. Yang kita permasalahkan di mana CCTV. Kasus Sambo waktu awalnya berbelit-belit, begitu keluar CCTV diangkat, semuanya tergambar, transparan. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah mulai menanyakan atau mengusut langsung tuntas mana CCTV kita mau tahu. Mustahil CCTV itu tidak ada. Nah, begitu sekarang terjadi, kalau dibilang melakukan perlawanan, waktu di kilometer 50 yang 2 orang itu sudah ketembak, yang 4 masih belum diapa-apain dan tidak diborgol. Bagaimana mau dibilang melakukan perlawanan kalau memang orang ini membahayakan, harusnya diborgol. Nah, tapi saya tidak mau tahu cerita tentang itu semua, tapi dalam arti kata sudah waktunya kita mempermasalahkan. Nah, tadi Bung Refli mengundang si A si B. Saya pikir nothing, Pak Prof. Saya bersama teman-teman sudah berjuang habis-habisan untuk mendatangi Komisi 3 agar Komisi 3 mau menemui kita. Itu sampai surat pertama dibuat oleh Aziz Yanuar tidak dijawab, surat kedua tidak dijawab, bahkan yang ketiga saya bilang, Jis buat surat ke MKD. Ngerti Prof? Surat ketiga ke MKD pun tidak dijawab. Makanya saya akhirnya bilang tolong jangan menyerah, saya mencoba mendekati PKS melalui saudara Dr. Salim Sagaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro, langsung ditelepon depan saya ketua fraksi adalah Jazuli. Nah, jadi kalau Profesor Refli mau mengundang, jangan ngundang siapa Mardani segala, itu kan cuma public figure saja, undanglah Jazuli. Nah, yang hadir di situ adalah Jazuli, undang itu sekjennya yang gayanya kayak selebriti, ada juga di situ. Terus ada si siapa yang bekas polisi, Adang Dorojatun, terus lupa lagi saya, ada 4-5 orang. Nah, dan di situ kita menghadirkan seluruh keluarga korban. Mereka semua meneteskan air mata dan mereka sudah langsung menjanjikan menyurati Komnas HAM. Hah? Siapa? Nah, alhamdulillah keluarga korban sudah datang dan dipresentasikan satu persatu oleh keluarga korban. Mereka menangis meneteskan air mata, baru sadar mereka bahwa sekejam ini. Tapi dua janji bahwa akan membuka pintu Komisi 3 agar kita bisa bertemu tidak pernah terrealisasi, termasuk juga mengenai Komnas HAM juga tidak terrealisasi. Nah, jadi kalau yang diundang itu semisal Jazulis sebagai ketua fraksi, itu lebih bagus menagih janji dia saat itu agar ini bisa ditindaklanjutin. Siapa tahu PKS mungkin sekarang lagi gonjang-ganjing, montang-manting, terpuruk, mungkin dengan poin ini dia mungkin mau mencari sebuah poin yang baik. Nah, kalau bicara kok mengenai kilometer 50, Habib itu nggak tanggung-tanggung, bahkan sudah pernah menggelar sebuah munas. Munas apa? Munasnya adalah munas untuk kilometer 50. Dan kebetulan
4 atau 5 hari sebelum beliau pulang dari Mekah, saya diskusi WA dengan beliau tentang masalah-masalah. Dia menanyakan, apakah kilometer 50 antum udah pernah bahas? Saya bilang kilometer 50 ana tunggu antum pulang, Bib. Antum pulang kita bahas. Nah, jadi semua itu sudah dibuat skenario itu. Jadi kalau saya melihat yang paling terbaik adalah sekarang kita mempersiapkan langkah-langkah kita agar ini mulai dapat diangkat. Kenapa? Satu-satu sudah mulai pensiun, sudah tidak berdinas. Contoh, Sambo sudah masuk penjara. Beberapa orang yang mendampingi Sambo yang ikut di dalam rapat-rapat itu juga sudah sudah dinonaktifkan. Idam sudah pensiun. Sebentar lagi Lestio Sigit juga akan berakhir di tahun 2025. Nah, jadi akan lebih sulit kalau sudah menjadi orang-orang biasa. Nah, versi saya saat itu Sigit sedang jadi Kabareskrim. Nah, versi saya, dia tidak mengetahui semua permasalahan ini karena saat itu yang namanya Kapolri saja kewenangannya kalah sama Sambo, apalagi cuman Kabareskrim. Kenapa saya bisa menyatakan begitu? Kasus ini pernah mau diambil alih dari Polda menuju ke Mabes Bareskrim. Nah, sempat saya berdiskusi diundang, saya menyatakan ini barang panas, barang kotor, jangan diambil, kalau diambil akan selesai jelek. Akhirnya alhamdulillah besok koran Tempo keluar menyatakan bahwa barang ini sudah kebuka semua, ada saksi yaitu yang namanya supir mobil derek. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa jenazah itu banyak luka-luka yang berlebihan, jadi ada penyiksaan-penyiksaan. Ini kan hanya cuman pertolongan Allah, hikmah dari Allah. Sebenarnya kalau mereka itu benar-benar tidak dibuka, ditutup matanya, mereka tidak perlu membiarkan orang korban-korban ini masuk ke rumah sakit Polri. Setelah disiksa, dibunuh, buang. Tapi Allah membuat skenario lebih bagus. Dibuatlah, masuklah ke rumah sakit Polri dan akhirnya alhamdulillah dibawalah kembali ke Petamburan. Bahkan saya sampai 4 jenazah atau 5 jenazah ikut memeriksa, ikut memandikan sampai selesai semua. Nah, kalau kita sekarang masih berharap-harap dari orang-orang Gerindra, ya kalau kemarin saya sempat waktu di podcastnya Prof. Refli Harun, saya juga ditanya. Cuman kalau tadi saya baru ingat Romo Safi, waktu itu saya bilang Romo Mangun, saya salah. Jadi memang Fadlizon juga ikut menemani, ikut mengawal dari rumah sakit Polri ke Petamburan. Tapi hari ini tinggal tergantung. Kalau yang namanya Prabowo sudah berani cerai talak 6 dengan Jokowi, barulah orang Gerindra berani bersuara. Kalau sekarang ini kan masih pisah ranjang, tapi ketemu di luar, percuma kalau menurut saya. Tidak akan banyak hasilnya, tidak akan ngapain kita mesti pusing-pusing. Kita fokus saja udah sekarang. Kalau mengharapkan Natalie Pige sama juga. Kenapa saya bilang begitu? Coba bayangkan rekomendasi dari Komnas HAM menyatakan luka yang di punggung itu adalah kalau tidak salah dianggap ada kemungkinan kalau orang ada penyakit dalam, penyakit lambung atau apa, meninggalnya punggungnya bisa melepuh. Kan gila itu omongan. Orang kita lihat, kita bolak-balik sama kita Haji Munarman, itu luka lecet punggung itu, jadi diseret itu orang. Nah, jadi itu Prof yang bisa saya sampaikan tadi. Jadi memang ini sudah diskenariokan dan saat itu versi yang saya dengar itu rapat-rapat itu yang adakan adalah Sambo. Ya. Dan orang yang mencerita sama saya, orang juga berbintang, menyatakan saya tidak pernah diajak. Mustahil, ini nggak masuk akal. Mestinya saya tahu nih. Kalau saya tahu saya akan cegah dan lain sebagainya. Ini versi yang saya dengar. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya.
Mohon maaf kalau ada tutur kata atau hal-hal lain yang kurang berkenan. Terima kasih Prof. Sekaligus saya kembali ke tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.